Metaverse Crypto. Wajib tonton video ini. Halo semua, selamat malam, kembali ke channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas serba-serbi dari Metaverse Crypto tentunya. Nah, video ini cocok untuk kalian yang ingin tahu sebetulnya project-project crypto apa dan bagian-bagiannya. Jadi, bagian infrastruktur, project apa, berikutnya bagian game project apa, dan sebagainya, kawan-kawan. Nah, video ini akan sangat cocok sekali untuk kalian, dan sekarang kita akan bahas lebih detail tentang poster ini, kawan-kawan. Oke, jadi bagi kalian semua, mungkin kalian sudah mengetahui tren Metaverse kemarin sempat naik daun, walaupun sekarang sedang surut ya. Jadi sudah banyak orang yang sudah mulai melupakan Metaverse sedikit-sedikit, walaupun masih banyak yang bullish jangka panjang, tapi sekarang sudah mulai dilupakan sedikit ya. Nah, sekarang Metaverse ini sedang dalam tren, yaitu apakah tren ini nyata atau tidak ya kawan-kawan. Jadi ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat baik sekali jika kalian baru masuk dalam dunia Metaverse. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa Metaverse membutuhkan kripto ya kawan-kawan? Mengapa tidak seperti Microsoft, berikutnya Facebook yang akan menguasai Metaverse? Ya, sebetulnya jawabannya sangat mudah sekali ya kawan-kawan. Jawabannya adalah privasi sekali lagi. Kita tahu sekali ya kawan-kawan bahwa Facebook, berikutnya brand-brand lain memiliki masalah dalam privasi. Ya, jadi mereka membocorkan data kita untuk dijual belikan ya kawan-kawan. Nah, bayangkan dalam Metaverse ada banyak sekali kegiatan kita yang dapat mereka rekam. Bahkan kegiatan sehari-hari kita dapat mereka rekam secara menyeluruh ya kawan-kawan. Nah, dari prediksi saya ada banyak sekali orang yang sudah mulai sadar betapa pentingnya privasi dalam media sosial maupun dalam kehidupan digital ya kawan-kawan. Dan akhirnya orang-orang mulai beralih ke yang namanya Metaverse versi blockchain dan menggunakan yang namanya cryptocurrency. Oke, sekarang kita akan bahas dulu ya kawan-kawan. Pertama, sektor apa yang akan maju di Metaverse. Tentunya tidak semua sektor maju dalam Metaverse. Ada beberapa sektor yang tetap dilakukan dalam dunia asli ya kawan-kawan. Seperti olahraga lebih efektif di dunia asli menurut saya. Nah, saya menyimpulkan ada beberapa sektor yang cukup penting yang akan maju ataupun pesat dalam Metaverse ya. Pertama adalah sosial media tentunya. Dengan Metaverse, pengalaman sosial media kita akan semakin lebih baik dan semakin realistis ya kawan-kawan. Kita sebagai penikmat sosial media tentunya akan memiliki experience yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, berikutnya ini seni ya kawan-kawan. Seni ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah seni musik maupun seni-seni seperti lukisan ya kawan-kawan. Tentunya dua bidang ini akan sangat mudah dipindahkan ke Metaverse, terutama dalam bentuk NFT ya kawan-kawan. Ditambah lagi dengan NFT memiliki kelebihan yaitu tidak dapat diduplikasi ya kawan-kawan. Jadi untuk copyright sangat aman sekali menggunakan teknologi NFT Metaverse ini. Nah, berikutnya untuk akademis tentunya kegiatan belajar mengajar sangat dapat dipindah ke dalam dunia Metaverse karena cenderung tidak membutuhkan yang namanya kontak fisik yang terlalu banyak ya kawan-kawan. Bahkan praktikum juga dapat dilakukan di dunia Metaverse nantinya. Oke, berikutnya untuk perkantoran administratif tentunya seperti untuk meeting, berikutnya untuk membuat inovasi-inovasi dalam sebuah perusahaan dan pekerjaan-pekerjaan repetitif lainnya yang tidak membutuhkan kerja lapangan dapat dilakukan di Metaverse ya kawan-kawan. Jadi untuk space-space yang menyewakan kantor di Metaverse nanti tentunya akan menjadi sangat besar sekali untuk kedepannya. Nah, berikutnya untuk gaming tentunya. Nah, gaming ini akan memberikan kita experience yang lebih baik dan lebih seru, bahkan banyak sekali proyek-proyek crypto yang sudah menawarkan play to earn ataupun bermain game dan mendapatkan uangnya. Jadi ada kemungkinan bahwa gamers akan menjadi pekerjaan masa depan yang cukup menjanjikan. Oke, sekarang kita akan bahas poster ini. Kalian dapat screenshot poster ini, cukup penting menurut saya jika kalian ingin memahami siapa saja proyek-proyek yang sudah memimpin ataupun sudah mulai menggarap Metaverse ya. Pertama kita baca dari judulnya, siapa yang membuat Metaverse sekarang ini. Oke, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah virtual world ataupun dunia digital dan kepemilikannya. Dan sektor kedua di sini adalah proyek-proyek yang fokus ke gaming ya kawan-kawan. Dan proyek berikutnya adalah proyek infrastruktur maupun fondasi-fondasi ya kawan-kawan. Nah, sekarang jika kalian bingung koin ini gunanya apa, nah kalian dapat menggunakan poster ini untuk menentukan koin-koin apa yang ingin kalian beli dan proyek-proyek apa yang kalian percaya untuk jangka panjangnya. Ya, kita mulai dari yang namanya virtual world. Apa fokusnya dari proyek ini? Yang pertama adalah memiliki yang namanya kepemilikan digital. Dapat berupa objek maupun NFT, berikutnya dapat juga berupa tanah virtual ya kawan-kawan. Seperti saya sebutkan tadi bahwa tanah virtual dapat dijadikan sebagai ladang untuk media sosial dan juga ladang untuk kerja. Nah, untuk poin kedua adalah di mana ada keterbatasan interaksi ya kawan-kawan jikalau fokusnya sebelah kiri ini. Dan poin ketiga adalah kebanyakan dari mereka adalah baru pre-launch ataupun belum diluncurkan dan juga masih dalam tahap alpha ya kawan-kawan. Jadi masih tahap awal sekali dalam pengembangannya. Nah, proyek-proyeknya ada banyak seperti Sandbox, yang kita sangat tahu sekali. Nah, Sandbox ini proyek apa? Sandbox ini proyek untuk seperti layaknya Minecraft di mana kita dapat membangun, berikutnya kita dapat berinteraksi tentunya, kita dapat bermain, dan kita dapat memperjualbelikan tanah kita di sana ya kawan-kawan. Berikutnya di Decentraland juga sama seperti Sandbox. Kita dapat menciptakan tanah, berikutnya kita dapat menciptakan objek-objek virtual. Berikutnya kita juga dapat memperjualbelikan tanah yang kita miliki ataupun aset yang kita miliki. Nah, berikutnya ada proyek bernama Starlink ataupun kodenya Starl. Nah, di sini kita dapat yang namanya menjualbelikan tanah kita. Tetapi dalam metaverse yang mereka ciptakan adalah terfokuskan kepada luar angkasa ya. Nah, berikutnya proyek Wilder World ataupun kodenya Wild sama seperti Sandbox dan Mana.
dia fokus kayak namanya virtual world kawan-kawan ataupun dunia digital. Nah berikutnya ada RMRK, ini banyak sekali diumumkan oleh banyak influencer dan banyak sekali tampaknya influencer yang sudah mulai mempom-pom koin ini kawan, karena mereka memiliki banyak bagian dalam koin ini. Jadi project ini juga dapat kalian pantau secara ketat karena project ini sangat baik sekali. Ya, intinya mereka mengkoleksi dan juga menyusun NFT Lego ya. Nah berikutnya Neon Credit, di mana dapat menciptakan dan belajar tentang metaverse. Nah berikutnya Somnium Space, Social Virtual World ataupun dunia sosial digital. Nah berikutnya untuk Crypto Voxel ini fokus untuk virtual land ataupun dunia tanah digital dan juga tema-tema tertentu ya. Nah berikutnya untuk sektor kedua adalah gaming fokus, di mana menurut saya ini akan menjadi sangat besar sekali. Karena jika kalian pantau datanya kawan-kawan, dunia game akan menjadi sangat besar sekali, dibuktikan dengan data-data yang ada, bahwa pendapatan di dunia game ini sudah melampaui yang namanya pendapatan perfilman maupun pendapatan musik ya. Jadi game ini akan menjadi sangat besar sekali dalam masa depan. Orang-orang tidak akan mengunderestimate lagi dunia pergaman ya kawan-kawan, karena akan berkembang dengan sangat besar sekali untuk kedepannya. Tambah lagi dengan pengalaman yang lebih baik dalam metaverse crypto. Pertama ada Axie Infinity, tentu play to earn game. Jika kalian belum tahu, jadi jika kita bermain game ini, kita dapat menghasilkan penghasilan ataupun dalam berupa uang ya kawan-kawan. Berikutnya UFO Gaming juga game untuk mendapatkan cuan. Berikutnya ada Star Atlas, berikutnya ada Aurori, sama seperti yang lain, play to earn game. Nah jadi jika kalian ingin memilih project-project di gaming, kalian dapat memilih sesuai kira-kira game apa yang akan laku menurut kalian ke depannya ya. Dan juga siapa backingan-backingan dari project ini. Oke, berikutnya Roblox. Tentunya Roblox ini memiliki ekosistem yang cukup besar sekali. Banyak sekali anak-anak muda sekarang yang bermain Roblox. Nah, jika kalian ingin berinvestasi di Roblox, kalian dapat membelinya di saham-saham Amerika, kodenya RBLX kalau tidak salah. Berikutnya ada game seperti DeFi Kingdoms, berikutnya My Neighbor Alice. Nah, untuk My Neighbor Alice ini fokusnya lebih ke virtual island yang dapat dijual. Jadi kalian dapat juga ntar memperjualbelikan atribut maupun virtual land ataupun tanah digital yang kalian miliki. Nah berikutnya ada di Central Games. Nah mereka ini fokus untuk kasino metaverse. Tentu saja menurut saya ini akan menjadi sangat besar sekali, karena kasino akan sangat enjoyable untuk dimainkan dalam dunia metaverse ya, dan akan menjadi sangat bebas sekali. Nah berikutnya AAV Gochi, jadi ini seperti Tamagotchi tapi versi kripto, ataupun jika kalian ingin investasi, kodenya adalah GHST. Berikutnya Gods Unchained ya. Nah berikutnya untuk fondasional, ini menurut saya lebih ke infrastruktur. Oke, sektor pertama adalah platform untuk transaksi ya. Tentunya ada banyak sekali platform untuk transaksi seperti OpenSea, Magic Eden, tetapi yang terkenal adalah OpenSea kawan-kawan, ataupun ntar akan juga yang terkenal Immutable X ataupun kodenya IMX ya. Jadi apa itu platform untuk transaksi? Jadi ini merupakan pasar, tapi pasarnya menjual project-project metaverse ya. Seperti tanah di Sandbox dapat kita beli di OpenSea tentunya. Oke, berikutnya untuk sosial dan komunitas. Project pertama adalah YGG ataupun Yield Guild Games. Ini fokus ke gaming guilds. Nah berikutnya Merit Circle. Ini fokus kepada DAO untuk play to earn gaming. Ini cukup menarik sekali. Kalian dapat riset lebih dalam project ini. Nah berikutnya tentunya Discord dan Twitter ya. Akan berpengaruh sekali dalam pembangunan komunitas dalam metaverse nantinya. Nah untuk protokol ataupun infrastruktur, pertama adalah Engine Coin. Nah Engine Coin ini menurut saya masih sangat underestimate sekali. Masih besar sekali peluangnya untuk kedepannya. Jadi Engine ini memiliki wallet sendiri, berikutnya memiliki aplikasi sendiri, yang tentunya akan mengintegrasikan NFT kalian dengan aplikasi yang kalian miliki ya. Jadi ini seperti layaknya wallet buat NFT. Nah berikutnya ada Render Token, ini merupakan token andalan banyak sekali orang, dimana merupakan decentralized GPU rendering. Jadi intinya untuk membuat visual 3D dalam metaverse berjalan lebih baik ya. Oke, untuk project berikutnya adalah Phantasma. Ini cukup menarik sekali, market cap-nya masih sekitar 250 jutaan. Jadi ini merupakan chain layer 1 yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan metaverse ya kawan-kawan. Kodenya adalah Soul jika kalian ingin berinvestasi. Nah untuk saingan terkuat dari Soul ini ataupun Phantasma ini adalah Alu ataupun Altura NFT ya kawan-kawan. Jika kalian ingin berinvestasi, dua project Soul dan Alu adalah project terbaik menurut saya untuk mendukung metaverse. Oke, berikutnya adalah Blue Chip, Layer 1 dan Layer 2 protokol tentunya seperti Ethereum. Tentunya membacking semuanya, Matic, berikutnya AAV, Arbitrum dan lain-lain. Nah oke, untuk berikutnya ada primitif, di sini ada identitas seperti ENS dan lain-lain. Berikutnya Attestation dan berikutnya adalah payment. Kalian dapat menggunakan MoonPay dan lain-lain, tentunya kripto-kripto lainnya. Nah jadi jika kalian ingin berinvestasi di metaverse, silahkan pilih bidang mana yang kalian lebih percaya. Dan di sini ada beberapa nama-nama terkenal yang menurut saya sangat berpotensi untuk naik beberapa kali lipat ya kawan-kawan, seperti Starlink di sini, berikutnya Star Atlas, Illuvium, berikutnya AAV Gochi juga menarik. Nah, Merit Circle, berikutnya Engine Coin, Render, Sol, Alu, berikutnya Remark, dan juga banyak sekali project-project besar seperti Sandbox dan mana yang masih menurut saya bullish jangka panjang ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.